nanti di masa depan, tepatnya 2030, emas akan tembus programnya 3.250.000. Arti tembus itu di atas itu udah. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Yang penting dalam hidup kita harus ada harapan. Dan apa yang terjadi? Bulan November saya mengalami kecelakaan. Nah, pada waktu saya kecelakaan, waktu itu saya naik motor, saya di belakang, teman di depan. Nah, pada waktu mau nyalip, yang depan tahu mau nabrak, langsung lempar motor. Saya kan enggak tahu. Duor langsung gitu, langsunglah check out. Roh saya keluar, dijemput malaikat tingginya 2 meter lebih, dibawa ke satu tempat. Di situ saya ketemu 2 manusia abadi, yaitu Henoch dan Elia. Mereka bicara pada saya tentang masa akan datang, dunia dan Indonesia. Dan kenapa mereka berdua yang diutus? Yang disebut saksi adalah hidup, tidak ada saksi mati. Karena saksi itu adalah mendengar, melihat, meraba, dan mengetahui. Maka disebut apa? Saksi. Ngomong sebenarnya saksi. Arti saksi apa? Melihat, mendengar, mengetahui, meraba, menyentuh, tahu semuanya. Itu namanya saksi. Betul? Nah, dan saksi itu harus hidup. Tidak ada kan Pak Hakim ngomong, mana saksinya? Di kuburan. Ada. Harus hidup, betul? Dan 2 manusia abadi ini bicara pada saya bahwa mereka akan kembali ke bumi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai saksi. Henoch dan Elia. Saksi untuk apa? Karena mereka ada sebelum Yesus datang ke dalam dunia, menyaksikan tentang Elohim, dan mereka adalah saksi bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, dan saksi Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, karena mereka ada di surga. 2 manusia abadi ini bicara pada saya, kenapa mereka harus kembali ke bumi di masa depan. Kita bicara dalam suatu bahasa yang tidak bisa dijelaskan karena bukan bahasa manusia. Dan saya juga berbicara pada mereka, dan mereka bicara tentang masa yang akan datang. Nah, setelah itu malaikat yang menjemput saya berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Tapi sebelum engkau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Ruang apa, saudara? Di situ saya lihat tirai terkoyak dari atas ke bawah. Nah, setelah itu saya lihat tabernakel, yaitu tabut perjanjian.
Jika ada Dan siapapun malaikat berkata, begini ya, mari coba kau dulu menghadap mikmu, yang maha kuasa. Mikmu coba Nah, dulu. disitulah saya ada. Kembali di tempat itu, tangganya dari emas. Dan malaikat berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Dan di atas tangga itu ada sebuah tahta. Apa saudara? Sebuah apa? Tahta. Dan apa yang terjadi? Yang di tangga itu ada sebuah tahta. Di sana tidak ada matahari, bintang dan bulan. Tidak ada apa, saudara? Tidak ada apa? Matahari, bintang dan bulan. Tidak ada. Tetapi yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Dan yang kita bicara, akulah Alfa, akulah Omega. Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dijadikan, aku sudah menentukanmu. Dan sejak dalam rahim ibumu, aku sudah memperhatikanmu. Akulah aku, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah aku. Tahta itu berdiri, wajahnya melebihi cahaya matahari sinar pelangi, dan tangannya tunjukkan ke saya. Lubang pakunya itu ada di sini. Coba semua pegang bagian sini. Kalau gambar-gambar kan di sini dah. Salah dah, itu di sini. Alkitab berkata tidak ada tulang yang dipatahkan. Ingat, tidak ada apa? Nah, coba pegang bagian sini. Di sini itu ada lubang, betul? Betul? Nah, pakunya di sini. Nah, inilah. Makanya darahnya keluar terus. Tunjukkan. Sebelum kau kembali ke muka bumi, ke rumah orang tuamu, aku akan tunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, bangsamu, sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa, saudara? Akulah Alfa, akulah Omega. Tangannya gini, saudara. Langsung seperti layar lebar besar sekali, lebih besar dari ini, saudara. Besar sekali masa yang akan datang, tahun demi tahun. Presiden dan wakil presiden, gejolak dunia, saham, bursa, semua di situ semua, dan komputer kuantum yang akan mengendalikan dunia. Masa yang akan datang, dan tiba-tiba ada anak kecil perempuan. Anak kecil itu menatap saya dan berkata, "Papi." Saya kaget. Saya belum menikah, belum pacaran, belum ketemu istri, udah ketemu anak. Dan anak kecil berkata, "Papi." Dan anak perempuan itu menatap saya. Dan Yesus berkata, "Itulah anakmu di masa depan." Bayangkan, saya belum menikah udah ketemu anak, dan anak udah segini, mandang saya, "Papi." Itu anak saya pertama yang namanya Felicia. Hari-hari yang akan datang, dunia, penyatuan mata uang, dan sebuah alat yang akan mengendalikan dunia. Nah, setelah itu Yesus bicara. Jutaan manusia akan mendengarkan pesan ini, dan jutaan manusia sudah menunggumu. Dan apa yang terjadi? Sudah waktunya engkau kembali. Dan dua manusia abadi itu bicara kepada saya hal yang akan datang untuk dunia. Untuk apa, saudara? Waktu itu sebelum saya mau kembali, saya tanya sama Yesus, "Kapan engkau datang?"
Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Saya suruh kembali, hidup kembali. Tetapi jadi pertanyaan, siapa yang mau mendengarkan? Ngajar sekolah minggu, bubar. Betul? Bekas dukun, orang kampung, orang desa. Orang kampung, orang apa? Orang kampung, orang desa. Sekolah Alkitab gak? Dipaksa lulus. Siapa yang mau dengerin? Saya perhatikan, itu hal yang mustahil orang mau mendengar. Betul? Betul? Suatu kali ada undangan khotbah yang pertama kali. Zaman itu tahun 96. Handphone itu masih ada Nokia, itu yang punya orang kaya aja. Betul? Jarang ada yang punya telepon, jarang. Handphone zaman itu empar mangga jatuh. Betul? Gede-gede. Halo. Betul? Betul? Nah. Dan apa yang terjadi? Saya diundang KKR. Saya pikir kalau Tuhan janji jutaan, saya diutus ada di hidup kembali, minimal pertama ya ribuan. Betul? Yang datang 2 orang. 2 orang aja, 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia khotbah juga. Udahlah, akhirnya saya selesai khotbah, saya yakin, aduh ini mustahil, tidak mungkin bisa terjadi. Gimana jutaan? Ini kita bicara untuk tahun 96. TV pun yang ada TV RCTI, betul? Betul? Aqua jual itu diketawain, air kok dijual, betul enggak? Betul? Kan zaman itu beda dengan sekarang, beda jauh, beda era. Udahlah, akhirnya saya pikir udah. Sekolah gagal, pelayanan juga gak, ngajar sekolah minggu ya udah kan, ya udah yang penting saya cinta Tuhan, melayani Tuhan, udah gitu aja. Dan bisnis cuan ciak caw itu aja dah. Dan apa yang terjadi tahun 2001, datang seorang ajudan presiden bernama Kolonel Pramono Edi Wibowo Kopassus, datang di Jakarta di Pondok Indah. Tiba-tiba terdengar suara itu, sampaikan pesan itu, masa akan datang. 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Kan saya dikasih pesan presiden dan wakil presiden sampai tahun 2035. Waktu itu saya bicara sama Kolonel Pramono Edi Wibowo bahwa nanti di tahun 2004 presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang terjadi? Kolonel Pramono Edi Wibowo berkata, tidak mungkin melawan presiden, saya ajudan Megawati mas. Dan dia ngomong, SBY itu kakak ipar saya, Ani Yudhoyono itu adalah kakak kandung saya. Untuk melawan presiden incumbent itu mustahil dan tidak mungkin. Tapi pesan ini akan saya sampaikan kepada Mbak Ani Yudhoyono, karena satu-satunya manusia yang berkata di muka bumi, SBY pasti jadi presiden 2004 Anda, dan kakak ipar saya jadi presiden, SBY manusia yang paling saya cari di muka bumi, kamu katanya. 2004 SBY jadi presiden. Nah, waktu SBY jadi presiden atas perintah Ibu Negara Presiden Republik Indonesia, Pramono Edi ditugaskan itu tahun 2004 saya baru menikah, dipanggil untuk mengawal presiden.
satu-satunya sipil yang dipilih di antara 200 juta manusia. Dan waktu itu Ibu Presiden panggil, ada di Cikias, semua pasukan khusus, elitnya elit, apa saudara? Khususnya khusus, dari Satgultor 81, pasukan khusus elit, ada yang sniper, demolis, ahli bom, semua ahli-ahli dalam pertempuran, dan pasukanku khusus. Mereka saling mengenalkan diri, keahlian mereka masing-masing. Ada yang intelijen, Sandi Yuda. Saya bingung, saya kenalkan sebagai apa? Kenapa? Sekolah gak? Ngajar sekolah minggu bu. Langsung di bawah kata, khusus yang ini yang memperkenalkan saya, dukun santet. Aduh, semua pada gini semua. Di antara pengawal presiden, khususnya khusus ada bekas dukun, orang kampung, orang desa. Dan disitulah saya diminta ngawal presiden, dan Ibu Presiden berkata, dia harus menjaga presiden dan keluarga, karena dia yang tahu masa depan. Dan apa yang terjadi? Saya diminta menjaga presiden tidak lama, 10 tahun. Berapa lama saudara? Dan selama saya ditugaskan, satu pun tidak pernah gagal. Tugas saya anti teror, penanggulangan terorisme. Setelah itu, kedua, tim pendahulu sebelum presiden tiba di lokasi, tim Evan, 10 tahun. Dia yang tahu masa depan, dia yang tahu, maka harus di samping Ibu Presiden. Dan apa yang terjadi? Termasuk Nurdin M. Top, teroris. Setelah itu bom Jati Asih. Waktu itu ditanya, apa yang terjadi? Jati Asih ada rencana pembunuhan presiden, siapkan bom. Masa depan seperti ini, tangkap langsung. Itu salah satu tugas saya adalah 10 tahun. Lumayan enggak saudara? Nah, 10 tahun dan tidak pernah gagal dalam tugas dan operasi apapun. Nah, dan apa yang terjadi? Tahun 2009, waktu itu Pramono Ediwibowo bicara gini. Waktu itu beliau Danjen Kopassus, Mayor Jenderal. Mas, main dikit-dikit boleh dah. Mas kan mendampingi saya dan Ibu Presiden, menjaga Presiden. Dan apapun kata Mas, tidak satu pun ada yang meleset, satu pun. Semua tepat, jam tanggalnya tepat semua. Karena itu ini perlu sekali karena menyangkut negara. Apa yang akan terjadi atas negara saya Indonesia di masa depan. Itu di Cikias dipanggillah One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Wah, ini ahli makroekonomi, profesor, doktor, kaburator, botak, ini kelasnya udah beda lagi, Dara. Mereka tahu data rahasia, Dara. Pertimbangan presiden, Dara, beda lagi. Ahli politik, ahli hukum, HAM, semuanya itu semua, Dara. Setelah mereka kumpul, Mas, siap. Buka semua. Apa pesan dari Isa alaihi wasallam? Langsung Ediwibowo kata, manusia satu ini yang pertama mengatakan SBY pasti jadi presiden tahun 2004. Dan apapun yang dikatakan semua tepat, satu pun tidak ada yang meleset. Karena itu dengarkan katanya. Karena ini penting nyangkut negara katanya. Siap, diam, cuma suruh diam, saudara. Saya suruh bicara. Disitulah saya beritahu, tahun 2020 ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia. Setitik terang datang tahun 2023, masuk resesi ekonomi 2025, 2026. Setelah itu ekonomi bergerak 2027, 2032 pemulihan Indonesia, 2035 Cina menguasai ekonomi se-Indo dan 4 yang bertahan. Hanya ada 4 yang bertahan.
Pada itu dengar itu semua. Pertama, beli emas dan US dollar. Itu tahun 2009. Kedua, berkebun, beli tanah. Dan yang ketiga, jangan tambang di saat krisis itu datang. Di saat apa, saudara? Krisis itu apa? Datang. Langsung setelah itu One Team Press buka data semua. Jelas. Itu data rahasia. Yang asli, bukan kamuflase. Dibuka. Izin jenderal. Ini masuk akal sesuai data. Nanti tepat kira-kira tahun 2021 dolar akan tembus 14.000 dan utang negara akan tembus 5.000 triliun. Datanya akurat. Bakal terjadi inflasi dan krisis pangan. Tahun ini terjadi seperti ini, maka disuruh berkebun. Tetapi jenderal, bagaimana ekonomi bisa berhenti seluruh Indonesia? Hanya dua. Pertama perang, pemberontakan. Kedua wabah. Nah, saat itu saya dikasih pesan, Mas, dengerin perintah saya, siap. Mulai hari ini kamu tidak boleh membicarakan lagi selama Pak SBY jadi Presiden Republik Indonesia. Karena kamu ada di ring satu. Kalau kamu bocor bicara, bisa heboh ribut semua. Tunggu sampai Pak SBY tidak jadi presiden lagi di 2014. Rahasiakan ini. Setelah 2014 engkau bebas untuk bicara. Lawan pemerintah, siap. Saya tidak mulai bicara itu lagi. Setelah 2014 saya menemui Pramono Edi Wibowo, beliau bicara, silakan bicara. Engkau bebas tugas. Nah, setelah itu 2015 saya mulai khotbah lagi di gereja-gereja kecil, direkam pakai VCD, pakai kaset. Tidak ada yang percaya. Halusinasi, gila. 2019 pendeta-pendeta bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Saya 2019 yang berkata, 2020 badainya datang. Badainya apa? Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Pendeta-pendeta datang mau mecat saya tidak bisa dipecat karena bukan pendeta. Kan sekolahnya gagal. Sekolahnya apa? Jadi sekolah gagal itu ada artinya juga, saudara. Sehingga sakti tidak bisa dipecat. Kan statusnya jemaat. Jemaat dipecat sini pindah ke sana, betul saudara? Tidak bisa dipecat, sakti, saudara. Nah, pendeta-pendeta nemuin Gilbert 2020 Januari. Mana ekonomi berhenti se-Indonesia? Mana badainya? Gilbert ngomong, ini kan masih 2020 Januari. Kita tunggu Desember. Januari, Februari, Maret, corona. Ekonomi berhenti seluruh Indo. Yang sakti orang Batu bubar. Nah, sekarang dan waktu itu saya bicara 5 tahun corona akan bermutasi, puncaknya adalah error menjadi kasus flu biasa. Yang masih ingat tahun itu angkat tangan adalah. Dan tahun 2020 waktu itu saya bicara nanti tahun 2025 emas akan tembus 2 juta. Yang masih ingat angkat tangan semua. Itu di media sosial ada semua adalah. Dan tahun 2021 saya bicara wapresnya Gibran. Coba angkat tangan semua. Sudah buka di media sosial langsung kebuka semua itu. Itu. Tahun 2024 wapresnya Gibran.
Saya dipanggil di Kementerian Pertahanan. Karena saya duluan dari tim khusus. Saya wapresnya Gibran di Kementerian Pertahanan, lantai 9 Gedung Anasution. Waktu itu saya bicara tahun 2021 bahwa kita inflasi terus sampai puncak di 2026. Masih ingat? Dan waktu itu saya bicara supaya beli perak, karena start 2025 harga perak akan menaik berlipat-lipat. Yang masih ingat angkat tangan. Ya, yang kali ingat Komisi 2. Sekarang saya beritahu, inilah yang sebenarnya terjadi. Semua persiapkan. Ngomong sama sebelahnya, semua persiapan. Ini rahasianya. Tahun 2020 dunia digiring, seluruh dunia untuk masuk ke sistem digital. Online. Sistem apa? Digital. Untuk menuju penyatuan mata uang. Yesus di dalam kitab Wahyu bicara apa? Secupak, sedinar. Betul? Betul? Waktu kita sekolah Alkitab, kita itu berpikir, ditafsirkan itu barter. Kebuk barternya apa? Gandum atau padi, kan gitu. Kita sering pendeta khotbah seperti itu, betul? Waktu masa kesusahan besar, kesulitan, nanti sistemnya apa? Barter, betul? Nanti sapi tukernya apa? Melon, kan gitu. Betul? Bertani, berkebun. Betul? Itu waktu kita sekolah Alkitab. Saya pernah dengar itu, angkat tangan. Betul? Yesus tidak pernah mengatakan barter loh, saudara. Dikatakan secupak sedinar. Upah kerja 1 hari hanya dapat sedinar. Dinar itu apa? Logam. Ngomong sama sebelahnya, logam. Makanya jangan kebablasan nafsi Alkitab keterusan, betul? Yesus berkata apa? Dinar. Dinar itu apa? Logam. Logamnya apa? Emas dan perak. Jelas? Emas dan apa? Perak. Dan waktu Yesus berkata, waktu pembinasa keji, hendaklah lari kemana? Di pegunungan itu, selain ada hewan, ada ternak, juga ada tanah. Di dalam tanah banyak mineral, logam. Jelas? Misalnya gini, waktu kesusahan besar, 1 juta, gimana menghidupi orang 1 juta? Pelihara sapi, beranak itu setahun sekali. Sapi 1 yang makan 1 juta, sak burunya habis, betul nggak? Tapi kalau 1 kilo emas untuk beli sapi dapat berapa? Jelas? Alkitab berkata apa? Dinar. Dinar itu apa? Logam. Jelas, saudara? Jelas? Ngomong sebelahnya, logam. Jelas? Jadi di masa kesusahan besar itu yang berharga itu apa loh? Untuk transaksi. Jelas, saudara? Nah, saudara, sekarang saya jelaskan. Di situ saya melihat para hacker seluruh dunia dikumpulkan di Amerika. Jadi saya melihat itu tahun 96. Untuk menyerang, uji coba menyerang cyber, namanya cyber army, bukan security lagi tapi army, lebih tinggi daripada security. Para hacker ini disuruh menyerang cyber army ini, dan supaya apa? AI ini mempelajari dan menguasai sistem semua para hacker seluruh dunia adalah.
Untuk apa saudara? Dan jadilah AI hacker yang mengendalikan AI. Dan itu hurufnya apa? A, set, zret, I, zret, G, dan mata manusia di tengah. Itu yang akan mengendalikan dunia. AI hacker. Dan ditunjukkan, yes, sebuah alat ditunjukkan, saudara. Dunia digiring ke digital. Digital. Di situ saya melihat sebuah alat. Alat ini saya lihat tahun 1996. Modelnya seperti ini. Set. Titik beku absolut minus 273 derajat Celcius. Titik beku ruang kekosongan. Ruang apa, saudara? Dan di situ ada cangkang seperti ini. Lain waktu Thomas suruh gambar. Zret. Cangkangnya gini untuk menstabilkan medan magnet. Karena itu anti materi. Yaitu apa? Dari logam tanah jarang. Dan di tengah itu ada seperti cahaya terang sekali, warnanya biru, keungu-unguan, kehitam-hitaman, keperak-perakan, di mana di situ tidak ada energi, yang ada adalah materi dalam energi, energi dalam materi. Tahap yang ketiga yaitu energi menjadi materi, sehingga tempat itu titik ruang kekosongan di mana energi sudah menjadi materi. Elektron, neutron, proton tidak ada karena menjadi materi. Itulah kuantum. Dan disalurkan palladium, perak, dan pembangkitnya plutonium, pengayaan dari uranium. Dan inilah yang akan mengendalikan dunia. Dan alat ini akan diaktifkan 2032. Tahun berapa, saudara? 2000 berapa? 32. Dan itu, saudara, alat itu yang menguasai 4 negara. Sentralnya Israel, itu di bawah tanah. Rusia, China, dan keempat Amerika. 4 negara ini yang menguasai kuantum. Dan itu adalah super multiple posisi dan super multiple keterkaitan. Ingat, iblis ingin menyamai Tuhan, maha hadir. Jadi misalnya saya video call gini, diatur plek, bisa terkonek 1000 orang, bisa enggak, saudara? 1000 orang bisa melihat wajah saya. Ini masih namanya posisi. Di mana-mana saya ada, betul? Tapi ini super multiple posisi, itu antar planet, dan super keterkaitan. Misalnya saya hapus pesan sementara ke Thomas, handphone WA, bisa enggak? Ini namanya keterkaitan. Ini super multiple keterkaitan antar planet, kecepatan cahaya. Dan apa yang terjadi? Nanti di masa depan, untuk menyerang satu negara, pertama dihancurkan dulu sistem perbankannya, digitalnya, dihack semua, selesai. Ekonomi kacau. Jelas? Dihack dulu perbankannya. Kedua, baru pembangkit listriknya, digital. Pak, Indonesia gimana? Indonesia aman karena pakai batu bara. Zaman Pak Harto. Tepuk tangan untuk Indonesia. Yang bisa dihack dengan kuantum
adalah teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi batu bara aman. Dihack susah, zaman Kong punya, betul? Ngomong sebelahnya hidup Indonesia. Jadi kan ini baru ribut pemadaman listrik, dihack itu komputer, nggak bisa. Ada batu, setuju angkat tangan. Hidup Indo. Dan yang ketiga baru dihack pertahanan. Misalnya dia kirim drone, kuantum diaktifkan, drone-nya bisa menghancurkan dia sendiri. Super keterkaitan. Itulah yang akan mengendalikan dunia. 2032 belum kesusahan besar, masih permulaan. Ngomong sebelahnya permulaan. Jelas? Dan dunia akan kembali ke tahun sebelum 1971. 1971, sebelum tahun 1971, untuk mencetak uang harus ada backup emas. Betul? Tetapi setelah tahun 1971 tidak pakai US dollar itu, tetapi dengan printing money, fiat money, kesepakatan dan trust, mencetak uang tanpa dasar. Kenapa? Karena Amerika adalah pemenang Perang Dunia Kedua, tapi dunia sudah berubah. Berubahnya gimana? Ada dua kekuatan muncul, China dan Rusia. Matahari ciptaan Tuhan, di luar itu made in China, betul? Betul? Ada dua dan ingat, negara-negara tidak mau hanya namanya kertas. Akan terjadi dedolarisasi. Dan itu akan dimulai tahun 2030 dan 2032. Di mana surat utang negara, utang Amerika akan dilepas di pasar modal. Jelas? Akan dilepas di pasar apa? Surat utangnya Amerika yang ada di Cina, yang ada di Rusia, di berbagai negara, ini akan dilepas. Itu akan dimulai 2032. Karena mereka perlu fisik, logam, emas, dan perak. Jelas, saudara? Dan ingat, nanti dicatat. Dan ingat, 2%. Jadi gini, komisi kan bukan pendeta, tidak boleh perpuluhan, hanya dapat belas kasih. Kan yang lihat. Jadi gini, dunia akan digiring ke digital. Dan nanti tahun 2032 banyak surat berharga bodong. Itu ada di Asia. Setelah itu di Amerika dan London. Di mana ada? UK. Misalnya surat berharga 1000 ton perak. Waktu dunia memerlukan, mana peraknya untuk industri? Tidak ada, ready. Itu hanya surat. Itu yang akan menaikkan harga fisik logam. Itu dimulai tahun 2032. Contohnya Singapura, apa punya tambang perak? Apa punya tambang minyak? Waktu dunia tanya, mana fisiknya? Mana? Masih cadangan atau belum ready? Itulah yang Amerika goncangan seluruh dunia. Perak itu dimanipulasi bank sentral, dikendalikan. Dulu perak hanya untuk transaksi uang, tetapi sekarang udah beda. Untuk panel surya, untuk IT, AI, untuk handphone,
Untuk apa? Untuk mobil listrik, selain semuanya. Nanti perak akan naik berlipat dimulai start 2030. Amerika dengan semua cara 2 tahun ini, karena ini masa transisi, akan berusaha menghancurkan, mengendalikan harga emas dan perak. Selama 2 tahun ini perak akan naik turun, emas perak naik turun, take off landing terus. Karena Amerika tidak mau pengaruhnya hilang atas seluruh selama 2 tahun. Naik turun. Harga perak itu, harga emas sama perak naik apa? Turun. Dan tepat 2 tahun nanti mulai nanti di masa depan, tepatnya 2030, emas akan tembus per gramnya 3.250.000. Arti tembus itu di atas itu, saudara. Karena apa? Dunia perlu fisik. Jelas? Dan nanti di tahun 2035 perak akan tembus 625 per troy on US dollar. 625 per troy on. Jadi 625 US do. Perak akan tembus per gramnya 300.000. Karena untuk kebutuhan dunia kembali ke fisik. Jelas? Jelas? Dan tembaga akan tembus $100 per pound. Jadi saudara yang punya uang banyak beli emas, yang pas-pasan makan aja pas beli perak, yang di bawah pas-pasan lagi ada lagi beli tembaga. Karena nanti dunia akan terbagi 2 dimulai tahun 2030. Terbagi berapa? Ngomong sebelahnya, terbagi 2. Safe haven nomor 1 adalah emas. Yang kedua, second safe haven, yaitu perak dan tembaga. Nanti perak dikuasai Cina dan sekutunya karena penghantar listrik terbaik. Dan tembaga akan dikuasai Amerika dan sekutunya. Jadi terbagi 2, tembaga dan perak. Dan ingat, saudara semua harus persiapan ini semua. Ingat, untuk inflasi Indonesia, saudara tidak usah dibahas, tapi pikir sendiri. Sekarang saya beritahu, ini untuk suatu pencerahan. Untuk melihat suatu inflasi tidak bisa dilihat dari US dollar. Karena US dollar bisa diintervensi dan dengan namanya operasi pasar modal. Betul? Demikian dengan sembako, bisa intervensi dan operasi pasar. Betul? Yang tidak bisa ditekan atau diintervensi untuk melihat suatu inflasi itu adalah emas. Karena standar internasional. Yang setuju angkat tangan, saudara. Kalau mau melihat inflasi, emas tahun 2020 berapa? 750.000. Betul? 5 tahun 2025 berapa? 2.700.000. Berapa persen? Hitung sendiri. Sekarang saya beritahu, karena ini kita menuju apa? Inflasi. Saudara punya uang 1 miliar sekarang. Happy 1 miliar ditabung dengan bunga deposito maksimal 10%. Itu mujizat, betul? 6%, betul? Kita ngomong 10% aja lah, biar happy dah. 10 tahun hidup dari tabungan, tidak diapa-apain dari bunga. Ini akan tergerus inflasi. 10 tahun kemudian harganya senilai berapa? Value-nya 50 juta doang.
karena tergerus oleh tapi nilainya tetap 1 miliar, tapi value-nya turun. Jelas? Jelas? Jadi saudara, saya beritahu, simpan ada 2. Rupiah, karena kita hidup di Indonesia untuk transaksi. Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Betul? Dan yang kedua, simpan emas dan perak, tapi fisik. Ingat, jangan digital, karena AI hacker akan diaktifkan 2032. Kalau dihack, hilang semua. Lapor siapa? Yang hackernya AI. Jelas? Jelas? Kejadian di Cina itu masih uji coba aja. Kejadian di Iran, sistem perbankan dihack, jebret, hiperinflasi. Betul? Betul? Kejadian Venezuela, pembangkit listrik dihack, jedias. Terusan pertahanan dihack, jedias, selesai. Presiden diculik. Itu masih uji coba kuantum. Dan ingat, Bitcoin, kripto hancur semua. Tepat 2032 akan dimulai. Kenapa hancur? Karena terbuka datanya semua. Siapa penciptanya dan pihak ketiga. Saat ini pencipta Bitcoin tidak ada yang tahu siapa aslinya. Betul? Superkomputer perlu waktu puluhan tahun, ratusan tahun membuka data. Ingat, kuantum, menit dan detik. Begitu kebuka, shred. Siapa pencipta Bitcoin? Misalnya tiba-tiba kebuka, tukang ojek online gimana? Bubar, betul? Pihak ketiganya perusahaan apa? Kelihatan semua, saudara. Kebuka semua. Gimana mau menghadapi AI hacker yang menguasai sistem cara hacker bekerja seluruh dunia? Ingat, hacker manusia perlu minum kopi, ada yang perlu ngerokok, perlu beol, betul? Lah AI hacker non-stop. Waktu dia ngerokok lupa, hack selesai, betul? Nggak bisa ngelawan AI hacker. Jelas, saudara? Jadi yang mengendalikan AI nanti AI hacker. Di atasnya AI. Di atas, saudara? Dan ingat, Yesus waktu itu bicara sama saya. Bagaimana menghadapinya? Kembali ke fisik semua. Sertifikat tanah gimana? Aman. Ada backup data. Akte jual beli, kan tanda tangan. Fisik, betul? Masuk BPN, warkah, betul? Baru backup data. Setelah elektronik aman. Kuncinya ada di akte jual beli notaris. Fisik. Jelas, saudara? Apa, saudara? Jadi ingat, dunia akan kembali ke fisik. Dan 4 yang bertahan. Ini hanya ada 4 bisnis yang bertahan. Maka semua harus siap-siap semua. Pertanian, perkebunan. Karena Cina akan menguasai ekonomi Indo. Kedua, peternakan, perikanan. Jelas? Ketiga, logistik distribusi, termasuk toko emas, termasuk toko besi aman, karena masih kandungan lokal. Saudara? Kuliner aman, kecuali Chinese food. Kenapa? Yang asli datang. Gimana KW lawan asli, betul? Betul? Yang asli datang. Jadi kembangkan masakan Nusantara. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Gimana menghadapi Chinese foodnya? Kita KW lawan A. Dan yang keempat, tanah. Inilah di masa depan yang akan terjadi. Akan terbit undang-undang pembatasan kepemilikan tanah. Jadi tanah-tanah yang hak GU, hak GB tiba-tiba akan diambil alih negara. Dan misalnya boleh diperpanjang pun biayanya lebih banyak dan lebih sulit.
di 2035 terbitlah undang-undang itu. Hak pembatasan kepemilikan tanah, dan yang aman adalah sertifikat hak milik. Dari semua yang ada di tempat ini, sertifikat semua harus hak milik semua. Yang setuju angkat tangan. Karena di masa depan, di 2035 undang-undang itu akan terbit. Sekarang masih sosialisasi tes water uji coba. 2035 terbit undang-undangnya, pembatasan hak kepemilikan tanah. Dan kripto yang bertahan adalah kripto yang punya backup emas fisik, perak fisik. Yang tidak ada backup fisik selesai semua, karena data kebuka semua. Jelas? Jelas? Batam gimana untuk 2026 resesi ekonomi? Ngomong sebelahnya tetap aman. Jelas? Dan ingat, perak dan apa? Emas. Yang di bawah pas-pasan apa? Tembaga. Pokoknya semua nabung itu. Dan 2030, 2032, ingat, ekonomi bergerak itu 2027. Itu baru bergerak, baru mata buka gitu. Itu 2027. Indonesia pulih 2032. Saat Cina mau menguasai ekonomi Indonesia 2035. Jelas? Jelas? Jadi makanya tidak boleh utang bank, karena ekonomi yang seperti ini. Dan tahun ini inflasi dan deflasi bertemu. Just harga-harga naik, daya beli tidak ada, daya beli turun, drop. Ini sampai tahun berapa? Ekonomi baru bergerak 2027, pulih 2032. Tapi ingat, kita semua berkebun. Balik ke A. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Elohim Shaddai, Adonai, angkat tanganmu Yahweh, yeah, Rafa, Elohim Shaddai, aku percaya kekuatan Elohim di tempat ini. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua. Angkat tanganmu semua, kita akan berdoa. Ikuti ya semua. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala jimat. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan,
tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar
belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi,
orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih.